Halo teman-teman, dengan saya Olsi More. Kali ini saya ingin berbagi dengan saudara bagaimana Tuhan memelihara saya. Tuhan menjagai saya. Tuhan memberkati saya. Aku wanita yang pernah dikhianati, difitnah, dihina, dan ditinggal. Betapa sakit, tidak ada yang berkata bahwa itu biasa. Semua pasti akan mengatakan itu sakit. Berbagai keadaan sudah saya alami, sudah saya lewati. Pernah tersanjung, pernah terabaikan, pernah dicintai, pernah dikhianati, dan itu semua adalah warna kehidupanku. Kata Ayub 38 ayat 14. Coba kita baca. Bumi itu berubah seperti tanah liat. Hal yang dimeteraikan. Lagi. Kita lihat di Ayub 38 ayat 14. Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan. Segala sesuatu berwarna seperti kain. Itulah kehidupan saya, berwarna. Diperlakukan tidak adil, tidak dihargai, dihina. Dikatain aku udah tua, udah jelek. Terima kasih, puji Tuhan, aku sekarang baru mengerti. Dulu aku nangis, dulu aku menjerit, hampir aku menyalahkan diri sendiri. Dan hampir setahun saya jarang keluar, hanya di kamar dan nangis dan menangis. Walau itu sulit, tapi aku terus berusaha untuk menguatkan hati. Bahkan tidak jarang air mata, harus memerintahkan jiwa ini dengan iman untuk memuji dan menyembah Tuhan. Untuk mengangkat hati, untuk bersyukur. Itu bukan hal yang mudah di saat mengalami pengkhianatan, mengalami disakiti, mengalami ketidakadilan secara manusiawi. Waktu itu saya kecewa, saya nangis, saya mengasihani diri. Merintih dan berdoa menjadi makananku setiap hari, sambil berharap ada pundak yang kokoh untuk menyandarkan kepala dan menantikan tangan yang kekar untuk menantang tubuh ini yang seakan-akan sudah tidak sanggup berdiri pun sudah tidak sanggup. Seperti awan mengelilingi. Demikian penasehat banyak, teman-teman datang menasehati, memberi support dan ucapan, oh sabar, kamu pasti bisa menghadapinya. Terima kasih teman-teman yang nonton video ini. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menyertai perjalanan rumah tangga, pelayanan teman-teman. Teman datang silih berganti, tidak tahu tentang apa yang di dalamnya berkecamuk dalam hati saya. Teman-teman boleh datang, tetapi sahabat dia yang selalu ada, yaitu dia Tuhanku, dia Yesus menjadi sahabat. Tempat aku menangis, tempat aku mengadu, semua keluh kesahku. Air mata iman mengalir terus sambil berharap tangan Tuhan itu menolong saya, membangkitkan saya, menguatkan saya melewati masa sulit itu. Ada yang datang mendengar jeritan hati, tapi tidak sedikit, tidak seorang pun yang memberi telinga untuk mendengar dan memahami apa yang aku rasa dan alami. Ada yang hanya gosip dan ingin memperkeruh keadaan, bahkan sepakat dengan orang yang mengkhianati aku.
Dan aku sadar bahwa aku salah meletakkan pengharapan. Saya berharap teman-teman bisa menghiburku. Saya berharap teman-teman bisa menolong aku. Tapi satu hal aku cuma bisa berkata, Tuhan jangan ambil roh-Mu daripadaku, agar aku bisa melihat kebaikan Tuhan dan tangan Tuhan menuntun sampai aku bisa hari ini. Kalaupun hari ini aku menangis, itu bukan karena aku mengasihani diri. Aku tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Tuhan terlalu baik. Tuhan terlalu baik. Banyak hal yang membuat aku melihat tangan Tuhan menolongku. Saat aku sendiri, aku berdoa, tapi pernah juga aku tidak bisa berdoa, hanya bisa menangis. Aku tidak bisa mengucapkan kata-kata apapun. Aku hanya bisa menangis. Aku hanya bisa berkata, Tuhan tolong saya. Itu yang keluar dari mulut saya. Saya tidak bisa berkata apapun. Tetapi hari ini kalau aku menangis, karena aku bahagia melihat Tuhan yang hebat. Aku menangis bukan karena aku sedih, enggak. Tidak ada lagi kesedihan. Tidak ada lagi kesedihan. Yang ada di hatiku adalah bahagia karena Tuhan terbukti dan teruji bersama denganku dan menuntun aku. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah patah semangat. Bahwa Tuhan itu sanggup. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau ini hal yang Tuhan izinkan terjadi kepadaku, aku ingin Tuhan membuat aku tidak menangis. Hari-hari hidupku aku tidak mau lagi menangis karena persoalan ini. Dan Tuhan membuktikan. Setiap aku ditanya, ketemu dengan ada seorang hamba Tuhan, saat aku kalau ketemu kami dalam ibadah, hamba Tuhan itu suka tanya, bagaimana Bu, sudah sembuh? Salam puji Tuhan Pak, sembuh. Saya tahu dan saya mengerti. Dia bertanya, hati saya sudah sembuh, sudah mengampuni belum? Sudah nggak sakit? Dan saya berkata, puji Tuhan Pak, saya sudah sembuh. Itu saya perkatakan dengan iman. Karena belum sembuh, belum total sembuh waktu itu. Kalau hari ini saya berkata saya sudah sembuh, karena Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan memperlihatkan segala kebaikan Tuhan, segala pemeliharaan Tuhan, segala tanggung jawab Tuhan di dalam hidup saya. Tuhan memperlihatkan itu. Dan aku bersyukur. Oleh sebab itu, setiap wanita yang disakiti, yang ditinggal, yang dikhianati, yang difitnah, yang dihina, kejar Tuhan. Tuhan ingin cintamu kepadanya lebih dan lebih lagi daripada cinta kepada siapapun di dunia ini. Tuhan berkati. Nanti kita sambung lagi di channel berikutnya dengan keadaan hidup saya. Tuhan berkati.